Baik, Ustazah akan coba untuk membahas dari buku SPM paket 5. Di sana untuk soal nomor 1, kalian diminta untuk menuliskan hasil dari 45.349 dikurangi dengan 27.449 yang kemudian dijumlahkan dengan 11.299. Karena di sana operasinya adalah pengurangan dan penjumlahan, yang kita ketahui bersama bahwa operasi penjumlahan dengan operasi pengurangan itu setara. Artinya mana dulu yang ada di depan itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan operasi perkalian itu akan setara dengan operasi pembagian. Sehingga ketika kita bertemu dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di depan. Baik, kita kembali lagi ke soal yang nomor 1, karena di sana ada pengurangan dan penjumlahan, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pengurangan. Oke, kita kurangi terlebih dahulu. Ini dikurangi 0, 3 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam ya. 13 dikurangi 4 jadi 9, ini dipinjam jadi 4 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam lagi jadi 14 dikurangi 7 ini 1, kemudian ditambah dengan 11.299, maka kita tambahkan 9, 1, 9, 2, sehingga hasilnya adalah 29.199. Baik. Untuk soal nomor 2, di sana kita bisa melihat bersama bahwasanya soalnya adalah operasi bilangan bulat. Operasinya perkalian dan pembagian. Maka untuk operasi perkalian dan pembagian yang harus kita ingat adalah bahwasanya untuk operasi perkalian atau pembagian, ketika di sana ada tanda sama, artinya sama-sama positif. Positif dikali dengan positif atau negatif dikali atau dibagi dengan negatif, maka hasilnya itu akan positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, artinya positif dikali atau dibagi dengan negatif atau negatif dibagi atau dikali dengan positif, maka hasilnya itu akan negatif. Baik, kalau kalian sudah ingat yang ini, maka kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal yang nomor 2. Di sana ada operasi, ada bilangan 3.465 dibagi dengan negatif 15. Baik, negatif 15 ini bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sana operasinya ada perkalian dan pembagian dan perkalian. Seperti soal nomor 1 tadi, untuk perkalian dan pembagian adalah setara. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di depan. Baik, yang akan kita selesaikan terlebih dahulu berarti operasi pembagian. Oke, di sini ada bilangan positif dibagi dengan negatif. Ya, saya lanjutkan dulu biar mudah untuk menyelesaikannya. Oke, di sini ada bilangan negatif dengan positif dibagi dengan negatif. Tandanya sama atau berbeda? Baik, betul. Tandanya berbeda. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya otomatis adalah negatif. Kita tuliskan terlebih dahulu hasilnya negatif di sini. Baik, setelah itu kita bagi dengan pembagian bersusun. 3.465 dibagi dengan 15. Dari 2 angka dapat 2, 30 turun 6. 46 dibagi dengan 15 hasilnya adalah 3. 45 kembalinya dikalikan. Kemudian dikurangi lagi 1, turun lagi 5 menjadi 15.
15 dibagi dengan 15 hasilnya 1. 1 kali 15 hasilnya 15. Oke, setelah dikurangi hasilnya 0, maka ini operasinya sudah selesai. Berarti hasil dari 3465 dibagi dengan 15 itu adalah 231. Nah, karena ini positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya menjadi negatif 231. Selanjutnya, kita akan selesaikan dengan operasi perkalian. Kali negatif 28. Oke, ini ada negatif dikali dengan negatif. Tandanya sama atau berbeda? Betul, tandanya sama-sama negatif ya. Mohon maaf, tandanya sama-sama negatif. Artinya sama. Ketika tandanya sama, maka hasil operasinya adalah positif. Betul. Sehingga hasil operasi ini adalah positif. Kita tidak perlu menambahkan tanda negatif di sini. Sehingga kita kalikan 231 kita kalikan dengan 28. Oke. 8, 24, simpan 2, 16 ditambah 2, 18, 2, 6, 4. Kita tambahkan 6, 14, 6. Berarti hasilnya adalah 6.468 positif. Jawabannya adalah A. Baik, untuk soal nomor 3 ini, karena operasinya adalah operasi bilangan pangkat 3, maka sebelum kita menyelesaikan ini, kita harus mengingat kembali bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Yuk, kita coba lengkapi ya, Nak. Baik, 1 pangkat 3 berapa? Ya, betul, 1. 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah ya 8. Yuk, 3 pangkat 3. Siapa yang masih ingat? Oke, 27. 4 pangkat 3. Betul, 64. 5 pangkat 3. 125. 6 pangkat 3. Betul, 216. 7 pangkat 3. 343. 8 pangkat 3. 512. 9 pangkat 3. 729. 10 pangkat 3. 1000. Baik, dulu kita sudah belajar bahwasannya, diingatkan kembali ya, semua hasil pangkat 3 ini sesuai dengan angka belakangnya 1, hasilnya juga 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0, 0. Yang berbeda adalah 2 dengan 3. 2 pasangannya selalu 8. Begitu juga sebaliknya, 8 pasangannya selalu 2. Sedangkan 3 pasangannya selalu 7. Begitu pula sebaliknya, 7 pasangannya adalah 3. Nah, ini nanti untuk mengingat kembali menyelesaikan soal yang nomor 3 ini. Baik, terlebih dahulu kita lihat di sini operasinya adalah pengurangan dan perkalian. Setara atau berbeda? Betul, pengurangan dengan perkalian itu berbeda. Maka yang akan kita selesaikan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Nah, kita akan selesaikan dulu operasi perkalian. Angka yang belum kita selesaikan, maka kita tuliskan terlebih dahulu sesuai dengan soalnya. 33 pangkat 3 dikurangi. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu. 12 pangkat 3. Artinya 12 kali 12 kali 12. Oke, kita selesaikan dulu. 12 kali 12. 4, 2, 21, 144. Kita kalikan lagi dengan 12. 8, 8, 2, 4, 4, 1. 8, 12, 7, 1. Maka hasilnya adalah 1728.
kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 512. Kita sudah punya di sini 512, ketika ditarik akar adalah kebalikannya, hasil akarnya adalah 8. Betul. Maka kita kalikan dengan 8. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 1728 dikali dengan 8. 64, 22, nyimpen 2, berapa? Oke, 56 ditambah dengan 2, 58, nyimpan 5, 8 kali 1, 8 tambah 5, 13. Berarti hasilnya adalah 13.824. Nah, 33 pangkat 3 dikurangi 13.824. Sehingga kita selesaikan dulu. 33 pangkat 3 itu berapa? 33 kali 33 kali 33. Kita selesaikan dulu. 33 kali 3, 9, 9, 9, 9. 9, 18, 10. Kita kalikan lagi dengan 33. 27, nyimpen 2 ya, 26, nyimpen 2 lagi, 0, 2, 3. Karena angkanya sama, maka hasilnya juga sama, 7, 6, 2, 3. 7, 13, 9, 5, 3. Hasilnya adalah 35.937 dikurangi dengan 13.824. Oke, kita selesaikan di sini dikurangi dengan 13.824. Kita kurangkan. 3, 1, 1, 2, 2. Maka hasilnya adalah 22.113. Baik, untuk hari ini pembahasannya sampai nomor 3 saja, tapi Ustazah harapkan kalian bisa mengerjakan latihan soal berikutnya yang hampir mirip dengan soal yang kita bahas tadi, hanya angkanya yang sedikit berbeda untuk mengasah pemahaman kalian. Nomor 1, 2, dan 3 hampir sama dengan soal yang tadi sudah kita bahas. Dan Ustazah tambahkan untuk soal nomor 4, perlu kalian ingat, ketika menarik akar pangkat 3, maka yang harus diperhatikan adalah angka pada paling ujung belakang dan angka paling ujung depan di depan tanda titik. Angka belakang dan angka depan. Masih ingat kan? Baik, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan ke Ustazah dan kita akan bahas untuk selanjutnya. Oke, Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.